Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan analisis strategi bisnis tentang perusahaan daging sapi, ayam, dan babi yang bernama Tyson Food. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Calvin Pradana Yoga Saputra, rekan saya Danang Arya, Vio Vicky Yovaldo, dan Tribuana Dia. Tyson Food adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1935, merupakan perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk daging sapi, ayam, dan babi, termasuk makanan siap saji dan produk terkait lainnya. Produk-produk perusahaan dipasarkan dan dijual ke rantai grosir dan regional, grosir-grosir, distributor daging, dan toko gudang. Pelanggan institusi termasuk komisaris militer, perusahaan pengolahan makanan industri, dan restoran rantai nasional dan regional. Tyson juga didistribusikan melalui perusahaan ekspor internasional dan distributor domestik. Pasar ekspor utama perusahaan termasuk Kanada, Cina, Jepang, Meksiko, Eropa, Rusia, dan Korea Selatan. Perusahaan ini juga telah berhasil menjadi perusahaan terbesar yang mempunyai tim hingga 120.000 orang. Baik, selanjutnya kondisi perusahaan saat ini. Pada tahun 2001, Tyson mengakui IBP berganti nama menjadi Tyson Fresh Meats. Pemasok utama olahan dan menyiapkan produk sapi dan babi, akuisisi IBP menjadi Tyson untuk memperluas jajaran makanan yang bermerek menjadi daging sapi dan babi melalui merek Thomas E. Keuangan pada tahun 2001, kinerja Tyson sejak akuisisi IBP tidak merata. Peningkatan biaya operasi, baik harga pokok penjualan. Pada tahun 2002, Tyson menutup peternakan babi yang disewa perusahaan. Faktor utamanya yaitu, dari biaya transportasi pada pertengahan tahun 2002, mereka menjual anak perusahaannya yang bernama Specialty Brand. Keuangan pada 2002 mengalami kenaikan 117% dengan peningkatan laba 130 produsen bersih 383%. Pada tahun 2004 mengalami tahun yang sulit. Ekspor ayam lebih jauh dirugikan oleh wabah flu burung pada awal tahun dan penyakit sapi gila pada akhir Desember 2002 sehingga membuat perbatasan di Kanada dan Jepang tertutup bagi ekspor daging Amerika Serikat karena daging sapi tidak cukup tinggi untuk membenarkan biaya biji-bijian yang tinggi. Peternak dan pengolahan mengurangi produksi daging ayam dan sapi. Keuangan pada 2004, pertumbuhan penjualan 7,7% didorong oleh harga kenaikan volume. Rata-rata harga 9,4% dengan harga pokok penjualan menurun sedikit. Selanjutnya, laporan keuangan. Kinerja Tyson sejak akuisisi IBP tidak merata. Laba yang dilaporkan pada tahun 2001, walaupun didukung oleh masuknya 9 minggu hasil operasi pasca akuisisi IBP, secara negatif dipengaruhi oleh kelebihan pasokan ayam untuk sebagian besar tahun, dan kenaikan biaya operasional, yaitu biaya pokok penjualan dan biaya operasional sebagai persentase penjualan meningkat untuk tahun ini. Untuk tahun fiskal 2002, perusahaan melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 117% bersama dengan kenaikan laba bersih sebesar 383% dibandingkan pada tahun 2001. Baik pertumbuhan pendapatan maupun laba sebagian besar didorong oleh akuisisi tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat laporan keuangan tahun 2001. Mengapa kita mengambil laporan keuangan tahun 2001? Karena di slide sebelumnya terdapat laporan keuangan tahun 2001 juga. Kita bisa lihat dari sini di tahun 1999 hingga tahun 2001, laporan keuangan Tyson ini mengalami kenaikan seperti di sales, gross profit, shareholder equity, dan lain-lain. Namun di laporan keuangan tahun 2001 ini juga tidak memungkiri keuangan Tyson ini juga mengalami penurunan yang menyebabkan keuangan tahun 2001 ini tidak stabil. Selanjutnya terdapat internal factor analysis summary yaitu IFAS yang terdapat strength dan weakness, dan external factor analysis summary yaitu EVAS yang terdapat opportunity dan threats. Yang pertama, strength.
Tyson Food merupakan pemasok daging siap saji kepada grocery dan retail. Ya, kita tahu karena Tyson ini juga adalah penyuplai daging-daging kepada retail. Yang kedua, Tyson Food memiliki pangsa pasar yang besar di berbagai sektor daging seperti 27% daging sapi, 23% daging ayam, dan 19% daging sapi. Yang kedua, Tyson juga didistribusikan melalui perusahaan ekspor internasional dan distributor domestik. Lalu, Tyson adalah perusahaan unggas terbesar di Amerika Serikat. Selanjutnya, koalisi IBP juga memungkinkan Tyson untuk memperoleh jajaran makanan yang bermerek menjadi daging sapi dan babi melalui merek Thomas E. Wilson terdiri dari daging keluarga yang dimasak sepenuhnya. Ternyata terdapat weakness dari Tyson, yaitu tidak semua orang menyukai daging babi, maka dari itu penjualan daging babi di daerah sana sangat minim dibandingkan daging sapi dan ayam. Harga daging-daging bisa naik sewaktu-waktu yang tidak bisa diantisipasi oleh Tyson Food. Yang ketiga, pada saat yang sama harga yang lebih tinggi mengurangi permintaan untuk daging sapi dan ayam. Selanjutnya, perusahaan mencatat bahwa biaya transportasi merupakan faktor besar dalam keputusan untuk keluar dari bisnis pengolahan daging ini, seperti contoh daging sapi, ayam, dan babi. Yang kelima, terlalu mengandalkan teknologi dibandingkan dengan SDM yang ada. Selanjutnya ada opportunity dari Tyson. Yang pertama, Tyson Food bisa memasarkan produknya kepada resto siap saji seperti McD, Burger King, atau KFC. Yang kedua, memproduksi berupa daging ham siap saji untuk bahan hamburger yang bisa didistribusikan kepada McD ataupun dijual di toko-toko seperti swalayan yang lain. Yang ketiga, meluaskan produksinya ke berbagai negara. Yang keempat, berinovasi produk. Yang kelima, membuat restoran berbahan daging milik sendiri. Selanjutnya terdapat threats atau ancaman dari Tyson. Yang pertama, terdapat pesaing yang lebih besar yaitu Pilgrim Pride. Yang kedua, hewan rawan terkena penyakit. Yang ketiga, kenaikan harga pakan hewan yang bisa berubah-ubah. Yang keempat, harga pesaing lebih murah. Dan yang kelima, hewan mudah mati. Yang selanjutnya ada tax environment. Yang pertama ada kompetitor. Pesaing utama dalam kelompok subindustri pengolahan unggas, daging, dan makanan laut termasuk Pilgrim Pride. Yang kedua ada konsumen. Penting juga bagi Tyson untuk selalu mendistribusikan daging produksinya kepada retail ataupun grosir agar masyarakat selalu bisa menikmati daging olahan dari Tyson Food tersebut. Dan yang ketiga ada supplier. Untuk bagian pemasok, Tyson Food sendirilah sebagai pemasok daging-daging seperti daging ayam, sapi, dan babi kepada retail. Selanjutnya ada societal environment. Yang pertama ada teknologi. Perusahaan Tyson Food selalu mengedepankan mutu rasa serta kehigienisan produk mereka. Maka dari itu, Tyson Food memakai teknologi yang canggih agar produk mereka terjaga setiap memproduksi olahan daging. Yang kedua ada ekonomi. Tyson Food menjalankan bisnisnya dalam skala yang besar atau global. Maka dari itu, ekonomi semisal untuk keuangan mereka harus dijaga agar tetap stabil dan konsisten. Yang terakhir ada ekologi. Untuk produksi massal yang sangat banyak, tidak dipungkiri bahwa juga Tyson Food mengeluarkan beberapa polusi udara akibat dari proses produksi mereka. Selanjutnya ada analisis pestel. Yang pertama ada politika. Berhubungan dengan hukum yang berlaku mungkin dari pemerintah seperti contoh penetapan harga daging yang biasa berubah dari pemerintah. Yang kedua ekonomik. Tumbuhan ekonomi yang baik mungkin juga bisa melakukan menstabilisasi harga daging-daging di pasaran agar tidak melonjak terlalu jauh. Yang ketiga sosial. Kondisi lingkungan sosial juga mempengaruhi Tyson Food untuk mendistribusikan dan memasarkan produk mereka seperti contohnya dalam lingkungan sekitar banyak warga yang mendukung kegiatan dari Tyson Food, otomatis Tyson lebih mudah memasarkan produk mereka. Selanjutnya teknologi. Untuk teknologi tentu saja sangat membantu Tyson untuk memasarkan produk dan bisa juga membuat produknya.
environment. Dari perusahaan-perusahaan yang lainnya pasti bisa saja menimbulkan berbagai polusi sama halnya dengan perusahaan dari Tyson. Ia harus juga memikirkan lingkungan sekitar akibat dari polusi yang ia timbulkan. Yang terakhir, legal. Untuk legal sama halnya dengan keamanan produk, ia harus berpikir bagaimana menjaga keamanan ataupun kualitas dari produknya. Ya, selanjutnya adalah analisis Porter. Yang pertama adalah new entrants. Munculnya usaha di bidang yang sama dengan Tyson yang bisa menghambat atau menjadi kompetitor lainnya seperti Pilgrim Pride. Dan yang kedua adalah substitute, yaitu mengolah daging untuk menjadi sosis ataupun bahan ham untuk hamburger. Yang ketiga adalah bargaining power of buyer, proses tawar-menawar dari pihak Tyson dengan pembeli. Yang keempat adalah bargaining power of supplier, tekanan biaya menjadi perhatian utama bagi industri ini, terutama kenaikan yang tidak terduga dari daging sapi, ayam, dan babi. Dan yang kelima adalah kompetitor untuk persaingan di bidang yang sama. Pastinya memiliki kompetitor yang sama halnya dengan Tyson yang memiliki kompetitor yaitu Pilgrim Pride. Selanjutnya faktor internal atau IFAS strength. Yang pertama, Tyson Food merupakan pemasok daging-daging siap saji kepada grosir dan retail. Yang kedua, Tyson Food memiliki pangsa pasar yang besar di berbagai sektor daging seperti 27% daging sapi, 23% daging ayam, dan 19% daging babi. Yang ketiga, Tyson juga didistribusikan melalui perusahaan ekspor internasional dan distributor domestik. Yang keempat, Tyson adalah perusahaan unggas terbesar di Amerika Serikat. Yang kelima, akuisisi IBP juga memungkinkan Tyson untuk memperluas jajaran makanan yang bermerek menjadi daging sapi dan babi melalui merek Thomas A. Wilson yang terdiri dari daging keluarga yang dimasak sepenuhnya. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, tidak semua orang menyukai daging babi, maka dari itu penjualan daging babi di daerah sana sangat minim dibandingkan dengan daging sapi. Yang kedua, harga daging bisa naik sewaktu-waktu yang tidak bisa diantisipasi oleh Tyson Food. Yang ketiga, pada saat yang sama harga yang lebih tinggi mengurangi permintaan untuk daging sapi dan ayam. Dan yang keempat, perusahaan mencatat bahwa biaya transportasi merupakan faktor besar dalam keputusan untuk keluar dari bisnis pengolahan daging. Selanjutnya, faktor eksternal atau IFAS opportunity. Yang pertama, Tyson Food bisa memasarkan produknya kepada resto siap saji seperti McD, Burger King, dan KFC. Dan yang kedua, memproduksi berupa daging ham siap saji untuk bahan hamburger. Yang ketiga, meluaskan produksinya ke berbagai negara. Yang keempat, inovasi produk. Selanjutnya, third. Yang pertama, terdapat pesaing yang lebih besar yaitu Pilgrim Pride. Yang kedua, hewan rawan terkena penyakit. Yang ketiga, kenaikan harga pakan hewan. Yang keempat, harga pesaing lebih murah. Yang kelima, hewan mudah mati. Strategi SO. Yang pertama, berinvestasi di berbagai banyak negara. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi yang baru produk baik lagi. Selanjutnya, strategi WO, meningkatkan CRM agar masyarakat loyal kepada kita. Dan yang kedua, mengevaluasi kekurangan perusahaan agar reputasi perusahaan meningkat. Selanjutnya, strategi ST. Yang pertama, meningkatkan semua kualitas bahan baku dan produk agar bisa bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, memperhatikan lingkungan sekitar agar hewan-hewan tidak mudah sakit. Yang terakhir adalah strategi WT. Yang pertama, membuka berbagai outlet di seluruh dunia agar terjamah masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan berbagai produk makanan dari makan, bukan hanya menjual daging saja. Yang terakhir adalah kesimpulan. Hal utama yang perlu dilakukan Tyson Food adalah ia harus bisa memasarkan produknya untuk berbagai negeri. Karena produk Tyson Food hanya untuk di negara sebagian saja. Dan Tyson Food harus pintar-pintar untuk memutar otak agar hewan yang akan dikelola untuk menjadi daging harus sehat, dikarenakan masalah utama dari Tyson Food seringnya hewan mati.
untuk Tyson Food di masa yang akan datang untuk persaingan yang sangat ketat. Ia harus mampu mendistribusikan daging olahannya di berbagai negara. Fokus untuk inovasi produk untuk di masa depan agar mereka tidak tertinggal dengan pesaing yang semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.